Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri bersama dengan Mas Jawir dan juga saya Kim Macan. Dengan bantuan kita membantu pakai Oracle button. Pakai juga ya. Oh iya. Dengan bantuan Oracle card-nya. Di sini Mas Jawir menginginkan Kim Macan untuk melakukan karena kan banyak sekali gangguan-gangguan itu ya. Kita sebagai manusia itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya itu gangguan para sosok-sosok astral. Baik itu si astralnya sendiri yang sengaja untuk mengganggu manusia, ataupun sosok astral ini yang diutus, yang disuruh sama para supranatural yang tidak bertanggung jawab. Ngoten jadi ya. Nah, kira-kira Mas Jawir menginginkan Kim Macan agar lebih bisa bermanfaat kembali untuk melakukan solusi gitu loh Ki ya, mengenai dengan memanfaatkan yang murah meriah garam grosok. Jadi saya akan memberitahu manfaat dari garam grosok. Garam grosok mungkin nanti dari admin akan memberitahu gambarnya bentuknya seperti apa Jadi sebenarnya garam grosok itu sangat bermanfaat sekali untuk mengusir makhluk astral, dan juga dia bisa mengobatin juga Mas Jawir. Sebenarnya ya. Jadi ada perbedaannya ya, garam grosok dengan garam dapur. Garam grosoknya itu lebih bagus banget Mas Jawir. Yang kebanyakan manusia itu tidak tahu manfaat dari garam grosok. Selain bisa mengusir dan juga bisa mengobatin penyakit gitu ya. Jadi dengan garam grosok ini murah meriah, kita bisa mendapatkannya itu dengan gampang gitu ya. Harganya pun tidak mahal, dan manfaatnya itu ternyata bisa digunakan untuk penangkal sosok-sosok astral, baik itu yang astral yang mengganggu kita ataupun astral memang sengaja diutus untuk para supranatural untuk mengganggu. Oke, nanti saya coba untuk membuka kartu oracle ini. Saya akan membuka permasalahan. Dan akhirnya nanti si garam grosok yang akan memberi sebagai solusinya. Saya akan buka oracle dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Betul. Nanti solusinya dengan garam grosok. Di sini yang saya lihat melalui kartu oracle ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Seperti rumah tangganya sering berantem, rumah tangganya tuh panas, dan juga rumah tangganya tuh sering ada yang sakit setiap hari, setiap bulan. Setiap bulannya itu anggota keluarga ada aja yang mengeluh sakit gitu. Kemudian hubungan dengan suami istrinya aku sering cekcok gitu. Dan sering gak betah di dalam rumah. Jadi ciri-cirinya bila ada salah satu pasangan ternyata dia tidak betah untuk berlama-lama di dalam rumah gitu. Jadi bawaannya panas aja mau pergi dari rumah itu. Nah ini tadi. Monggo. Untuk solusinya, untuk garam grosok kalau ada permasalahan seperti itu, kita gampang saja untuk menetralisirnya, untuk mencari tahu apakah rumah tersebut ada unsur dari astralnya. Jadi kita siapkan garam grosok itu Mas Jawir di gelas, taruhnya di setengah. Setengah. Jadi ambillah tiga genggaman seperti itu Mas Jawir, garam grosok. Habis itu kasih air putih. Air mentah boleh? Air mentah boleh, pokoknya air putih. Habis kayak gitu tuangin cuka. Kasih cuka. Cuka ya, tahu ya cuka ya. Tetesin mungkin 10-15 tetes. Aduk. Setelah aduk, taruh di pojok-pojok rumah. Diamkan selama 1-2 hari. 1-2 hari. Kalau misalnya air tersebut berwarna kehijau-hijauan, dan dia mempunyai seperti minyak, gumpalan minyak di air itu, fix rumah kalian terganggu dari makhluk-makhluk astral.
Oh, Itu. jadi ciri-cirinya begitu. Untuk mengetahui kalau rumah kalian terkena guna-guna atau makhluk astral, itu ketahuan seperti itu airnya. Oh, itu dia lebih gangguannya itu sengaja dikirim orang untuk mengganggu atau bagaimana itu? Ya itu kadang-kadang kiriman orang, kadang-kadang juga emang dari rumahnya Rumah tersebut. tersebut gitu yang Ya. memang sudah ada sosok astral yang Betul. nakal gitu. Ya, jadi untuk Iya, iya. mengetahui kalau rumah kalian itu terganggu dari astral. Oh, terus kemudian Ki, itu tadi di gelasnya itu tadi didiamkan 1 sampai 2 hari. Itu kok reaksinya ada yang bentuk warna hijau sama gumpal-gumpal seperti minyak, itu apanya itu Ki? Itu reaksi dari aura negatifnya. Itu reaksi dari aura negatifnya. Jadi bentrokan dengan air garam dan cuka itu. Air garam dan juga itu Iya. sehingga mengakibatkan reaksi yang seperti itu ya Ki. Betul. Oh, jadi. Jadi kalau misalnya di dalam rumah suka ngeliat segelibatan ya, segelibatan itu bayangan hitam yang lewat cepat. Jadi. Ya, pada dapur ataupun kamar mandi atau ke tempat tidur, taruhlah itu Di pojok-pojokannya ya, seperti ya? itu. Itu Oke. cepat sekali dan juga kalau misalnya dapat energi besar, itu gelas bisa melanting dengan sendirinya. Reaksinya macam-macam Ya, Yuki ya, betul. tergantung dari energi si astral yang Ya, berada di dalamnya. betul. Itu kalau kita pengen mengetahuin ada makhluk apa tidak di tempat kita. Oh iya, itu tadi Oh cara. ya, lupa Mas Jawir. Dan setelah membuat air itu, bacain Al-Fatihah 7 sama ayat kursi 7. Oh, 7 kali Al-Fatihah dan 7 kali Iya, ayat kursi iya, gitu. iya. Ini untuk yang beragama Muslim. Kalau subscribernya ternyata agamanya lain apa nih Yuki? Ya, menurut agama masing-masing Mas Menurut Jawir. agama yang Iya, penting meminta pertolongan pada Tuhan. Tuhan. Ya? Oh, jadi. seperti itu. Siap, siap. Oke, jadi sudah mengerti ya kalau untuk Mengetahui. mengatasi masalah Dalam rumah tangga. yang berunsur mistik. Yang berunsur mistik yang Iya. mungkin suami atau istri nggak betah, Iya. terus kemudian salah satu keluarga setiap bulan ada aja yang sakit. Terus berantem Nah, terus. berantem terus. Nah, mungkin bisa dicoba dengan yang disolusikan sama Kimacan itu tadi, tetapi jangan lupa dibacakan doa. Iya. Kalau Muslim 7 kali Al-Fatihah dan 7 kali ayat kursi. Iya. Oh, kemudian taruh di pojok-pojokan ngono ya, Rek, ya. Oke. Oke. Kita buka lagi permasalahan melalui Oracle Card. Biasanya Oracle Card saya ini pinter sekali untuk membuka permasalahan manusia. Oh iya, alhamdulillah sehingga bisa lebih bermanfaat. Oke. Yang kedua, anak kecil menangis di tengah malam. Apakah bisa diobatin dengan garam Gosok. gerosok? Walah, jenjen. Iya. Anak kecil menangis dari atas jam 12 malam itu sudah gak wajar maksudnya biar. Lain hal dengan kalau misalnya anak kecilnya nangis di atas jam 12 tuh lapar pengen Lapar, susu. pingin susu gitu ya. Itu bukan. Tapi yang sering berkali-kali menangis dilewat dari jam 12 malam. Ya. Ternyata ini Kimacan melihat bisa digunakan, tetapi solusinya seperti apa nanti Kimacan akan membuka lagi untuk kartunya Oke. yo. Anak kecil yang suka menangis di atas jam 12 malam, Iya. tetapi bukan yang lapar gitu Iya. ya, bukan yang minta susu ya, Rek ya. Oke. Kemudian Nanti kita cari solusi dengan menggunakan manfaat garam gerosok. garam gerosok ini tadi. Oke. Untuk solusinya, untuk anak yang sering menangis di lewat dari jam 12 malam tanpa henti-hentinya, Oh, iya. ya, siapkan. Pripun? Ya terus itu aja Mas Yawir. Oke. Ya. Siapkan bawang merah. Bawang merah. Kalau ada bawang tunggal lebih baik. Oh, bawang putih yang tunggal yang satu biji. Bawang merah. Oh, bawang merah tunggal gitu. Oh, Tapi kalau tidak ada nggak apa-apa, bawang merah biasa. bawang merah biasa. Terus minyak kayu putih, Heeh. lalu minyak sayur, Minyak kayu putih, minyak sayur. sama lagi garam gerosok sedikit saja. Oh, garam gerosok sedikit. Secuil. Oh, yang jadi. Ya. Terus Ki, Bawang merahnya dikepruk, dikepruk ya. ya, terus campurin jadi satu semuanya. Oh. Digabungin jadi satu. Heeh. Lalu yang bawang ini sudah terkena Dikepruk gitu sudah tadi ya. dikepruk, sudah terkena minyak kayu putih, minyak sayur, Heeh. dan garamnya itu. Heeh. Oleskan di kaki kiri kanan, Telapak kaki. ya, tangan kiri kanan, Oh, anjir. kepala kiri kanan, punggung satu kali garisan seperti ini, seperti tulang rusuk di belakang. Oh, anjir.
Ya, terakhir di ketiak. Oh, sama yang di ketiak Ya. juga ya Ki ya. Ya, insya Allah itu tidak akan berlangsung menangis terus. Tidak akan berlangsung menangis Ya, terus. Ini biasanya anak kecil digodain seperti itu. Mas. biasanya Ya. sosok apa yang biasanya menggoda anak kecil? Perempuan seperti kuntilanak, apa wewe gombel, seperti gitu itu. ya Ki ya. Jadi dia mau cenderung mau menggendong sebenarnya. Oh, mau nimang-nimang Betul. anak gitu. Jadi dengan seperti itu kita gunakan garam grosok dan atribut-atribut lainnya. Itu tadi. Itu insya Allah makhluk astral panas. Dan kemudian tidak betah dan pergi gitu ya Betul. Ki ya. Nah, waduh mantap Ki Macan. Ya. Solusi yang diberikan ini biasanya dihadapi oleh ibu-ibu rumah tangga Ya. gitu yang biasanya kok anakku rewel terus gak kelar-kelar Ya. gitu ya Ki. Ada doa-doa tertentu buat Ki? Untuk itu dibacakan 4 surat 1 ayat 1 kali 1 kali. 4 surat 1 ayat dibacakan untuk yang muslim. Kalau yang non muslim itu silahkan sesuai dengan ajaran agama. Iya. Yang penting niatnya itu bermohon kepada Tuhan Betul. Sang Pencipta penguasa alam semesta. Kalau yang muslim 4 surat 1 ayat itu bisa dimulai Al-Fatihah, kemudian Al-Falaq, Ya. kemudian Anas. Ahad, Anas, Ya. kemudian ayat kursi, Ya, gitu ya betul. Ki ya. Itu tadi 1111 gitu. Ya. Nah Ki, terkadang ada juga yang begini Rek, tapi jangan kebanyakan, nanti takutnya anak bayinya kalian kegepruknya keinian. Ya. Ini hanya sebagai syarat ya, Syarat Ki, ya. aja. Nanti kalau kebanyakan nanti iritasi kan kasihan Ya. juga anak kecil. Dikit aja. Dikit, garamnya dikit, bawang merah ya itu dikeprok cekruk Ya. gitu ya Ki ya. Sebagai syaratnya Rek, kemudian didoain. Nah, oleskan telapak kaki, telapak tangan, mana ya Ki ya? Ya. Terus kemudian diubun-ubun sama di tulang rusuknya ini satu Ya. garis. Gitu ya. Ya. Waduh, alhamdulillah ya. Oke. Kayaknya Ki Macan dulu tabib gitu ya. Tabib. Mantap. Kemudian kita mau malih. Tahu sampai segitu pengobatan tradisional. Ya. Pengobatan tradisional Tionghoa. Tionghoa ya Ki ya. Nggih. Oke. Nopo malih ini kartu yang terbuka ini. Pelarisan dalam usaha. Oh ya, menginginkan supaya usahanya itu laris manis gitu ya Ki ya. Nah, garam grosok itu bisa Garam ya. grosok nggak perlu dukun-dukun. Nah, tuh Rek ya. Garam grosok sebagai media dan doa sebagai pengikat. Nah tuh dengerin baik-baik. Makanya kalian yang punya usaha jangan dikit-dikit di saat usaha kalian itu sepi larinya ke orang ini mbah dukun, larinya ke dukun ini dukun itu. Ya kalau dukunnya itu baik, kalau dukunnya ndak baik ngono ya Ki ya. Itu juga dukun kebenaran. Oh, Kebetulan saja. pas kebetulan saja. Makanya lebih baik gunakan solusi yang diberikan sama Ki Macan, garam grosok sebagai media doa. Ya, Itu tadi. Gimana doa. caranya Ki? Oke. Toh, ini pasti Ini untuk yang pengusaha. Usaha mau usaha kecil, usaha sedang, usaha besar, pokoknya pakai garam grosok. Nggih, napa niku Ki? Besok bisa laris ini garam grosok ini ya, Rek ya. Oke. Untuk yang punya usaha sebelum usahanya dibuka Nggih. malamnya nih. Yeah. Jadi bersihin semuanya. Oh. Tempat usahanya dibersihkan dari belakang ke luar. Oh, dibawa keluar Ya, gitu ya, Ki. tujuannya untuk membersihkan aura-aura negatif dari dalam usaha dan membuang ke tempat usaha. Oh, keluar tempat usaha Ya, gitu. keluar Ya. dibersihin semua, yang kotor-kotoran dibersihin, yang ada debu, yang punya yang kotor-kotoran tertinggal di Iya, pojok-pojok bersih. Yusuh biasanya. Ya. Kalau bisa digunakan pakai sapu biasa, dan yang kedua itu digunakan dengan sapu lidi. Oh, jadi sapu biasa kemudian sapu lidi. Ya. Arahnya Arahnya dari ke luar. keluar. Ya, Ya. dari dalam keluar. Ya, terus kalau ada sampahnya dikumpulin jadi satu, dibungkus, Oh, nggih. buang. Buang gitu. Ya, habis itu setelah melakukan ritual pembersihan di tempat usaha, buat garam grosok. Nah. Siapkan garam grosok dan 1 ember air. Garam grosok dengan ember air kemudian Ki. Ya, garam grosoknya itu campur dalam ember air. Ya, lalu diputar ke arah jarum jam. Searah jarum jam. Ya, lalu bacakan Al-Fatihah 7 kali
Anas 7 kali, Wallahu ahad 7 kali, Falak 7 Falak kali, 7 kali, ayat kursi 7 7 kali, kali. dan bacakan bismillah selama 1000 kali. Bismillah 1000 kali. Itu bismillahnya lengkap bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja? Bismillah aja. Bismillah selama 1000 kali Ya. gitu ya, Ki? Lebih baik kalau menggunakan tasbih. Tasbih gitu Ya. ya. Oh, oke. Kalau misalnya dalam usaha itu yang punya satu orang, yang kerjakan dengan satu orang. Satu orang. Tapi kalau yang dalam usaha itu suami istri, ya kerjakan berdua. Berdua barengan Ya, gitu ya. seperti itu. Kalau misal dalam satu usaha itu teman, ajak temannya Ajak temannya untuk ya. bergotong royong membacakan surat Yang tadi bilang ya, tadi betul. Kimacan ya. Ya, betul. Sama bismillah tadi. Iya. Setelah itu baru siram dari dalam, dari luar ke dalam. Oh, ini kebalikannya, ini harus masuk gitu ya, Ya. dari luar ke dalam. Disiram semua. Lalu udah habis satu ember itu, jangan sampai ada yang terlewat. Terlewat. Bisa buat lap-lap? Enggak, itu nanti didiamkan, Mas. Oh. Itu dikerjain pada saat malam hari sebelum jam 12. Sebelum jam 12 malam hari ya, dari luar ke dalam diciprat-cipratin Ya. gitu ya, kemudian Ki. Terus kalau masih ada sisanya, habiskan di bagian depan halaman. Oh, digunakan untuk guyur di depan halaman. Betul, di depan halaman dan dibiarkan. Dibiarin. Besok pagi sebelum buka usaha itu harus dibersihkan, dipel kan. Oh, dipel lagi. Ya, dipel pakai air biasa. Air biasa boleh. Nah, insya Allah di situ dengan ridho Allah, dengan niat baik kalian untuk membuka usaha kalian supaya laris, insya Allah itu akan berjalan lancar. Dan itu harus digunakan 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali ada ritualnya. Daripada kalian 2 minggu sekali ke Mbah Dukun, buat sendiri. Ya, tapi kebanyakan manusia itu dia nggak mau capek, Mas Jawir. Nah, iku sing salah, iku sing Dia goblok. nggak mau capek, akhirnya menyuruh dukun. Nah, Belum tentu juga itu dukun doang. Padahal itu kebetulan saja. nah itu dia. Kok iso? Yang pengen suge itu kita sendiri ya, kitanya yang harus berusaha jangan nyuruh orang lain. Aneh-aneh kowe iki yo. Terus kemudian sih Oke, itu aja untuk pelaris. untuk Sebenarnya. pelarisnya itu tadi ya. Oke. Air garam grosok itu bagus banget, Mas Jawi. Bagus ya. Jadi kerjanya sebelum jam 12 ya. Sebelum jam 12 tadi udah dibilang sama Kimacan, kalau besok mau buka berarti malamnya sebelum jam 12 itu bersih-bersih. Mungkin Mas Jawir akan menggarisbawahi bersih pertama itu nyapu-nyapu, semua kotor-kotoran dibersihkan, dikumpulin sampahnya jadi satu, itu bersihinnya harus dari dalam keluar. Ya, pertamanya. Mana ya? Kemudian jika udah semuanya, baru ritual pakai garam grosok dengan air itu tadi, itu dari luar ke dalam. Kalau sudah semuanya masih ada sisa, habiskan buat nyiram halaman. Betul. Habis itu ditinggal. Iya. Tinggal biarin, besok pas buka tempat usaha silahkan dibersihkan. Iya. Semoga dengan doa kalian sendiri, ridho dari Tuhan, usaha kalian diberi kemudahan. Iya. Oh, no ya, Ki. Kemudian Ki, Betul. Oke. Itu sudah cukup kayaknya. Oh. Tinggal kita satu kali lagi aja. satu kali lagi. Ya. Padahal sebenarnya ada banyak ya, Ki. Ada banyak. Oh, ada banyak. Oh, iya. Oke. Apalagi pertanyaan dari kartu oracle ini? Kira-kira yang terbuka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ular. Oh, dengan gangguan binatang melata. Ya. Oke, jadi solusi untuk mencegah ular ya. Iya, melalui garam grosok ya. Sebenarnya garam grosok itu tidak 100% bisa mengusir ular. Oh, iya. Bisa 50%. Ada yang sensitif dengan garam grosok itu dan ada salah satu jenis ular yang masih bisa melewatin garam grosok. Oh iya. Ya, jadi nggak semua ular yang takut garam. Betul. Tapi untuk solusinya tetap masih menggunakan garam grosok, tapi pakai kapur barus. Oh, garam grosok sama kapur Ya. barus. Jadi kapur barus itu Iya. digeprok sampai halus dan digabungin di garam grosok, kelilingin. Dikelilingin Ya. gitu ya. Mungkin ini bagi kalian yang punya rumahnya yang kanan kirinya itu persawahan, kanan kirinya mungkin yang masih rimbun semak belukar, mungkin bisa digunakan Ya. ya, Ki, ya. Jadi campur dengan garam grosok tapi dihaluskan. Dihaluskan, kapur barus dihaluskan dengan garam grosok, kemudian untuk digunakan sebagai beteng gitu ya. Karena tidak semua ular yang takut dengan garam. Ya. Oh, no, ya, Ki. Oh, kemudian Ki. Gitu. Udah. Udah. Apa lagi? Oh, udah nggak ada lagi kartu lagi yang terlihat, Ki? Atau cukup saja? Cukup. Cukup ya, soalnya kalau kebanyakan nanti
nggak dilakukan sama para subscriber ya toh. Ojo akeh terbodoh kebanyakan soalnya nggak bakalan dilakukan ya. Ini tadi udah dilihat sama Ki Macan untuk manfaat garam grosok. Waduh, banyak sekali. Untuk ibu rumah tangga juga sudah ada, untuk anak kecilnya juga sudah. Kemudian untuk gangguan dari kiriman-kiriman astral juga sudah dibantu. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian ya Rek ya. Kalau Ki Macan aja bisa berbagi manfaat kepada kalian, jangan lupa kalian pun juga terus dukung konten Pintu Misteri dengan cara like, komen, share, subscribe sebanyak-banyaknya. Nyalakan tombol lonceng di atas. Bunyikan tanda loncengnya, pilih all atau semua. Nonton ya Ki ya. Oke, Lek, ada lagi boten? Mas Jawi mau ada lagi? Oh, sudah. Jangan wes ini aja Ki. Nanti aja kalau para subscriber membutuhkan sesuatu yang lebih, informasi yang diinginkan, silahkan tinggalkan jejak misterinya di kolom komentar. Ngono ya Ki ya. Baiklah, kalau begitu di sini Mas Jawir juga ingin mengingatkan kembali kepada para subscriber untuk terus mendoakan negara kita Indonesia agar Indonesia terus dalam persatuan. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah harga mati. Mari kita bersama-sama, kalau kita tidak bisa berbuat lebih banyak, setidaknya kita bisa memberikan doa untuk negara Indonesia, untuk persatuan Indonesia, untuk kemakmuran Indonesia, supaya Indonesia tidak terpecah belah dengan gangguan-gangguan negara asing. Semoga warga Indonesia, rakyat Indonesia dalam persatuan dan kemudian toleransi, mempunyai toleransi yang tinggi, gitu ya Ki. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua untuk Indonesia. Jangan lupa doakan, luangkan waktu sedetik ataupun semenit untuk negara Indonesia untuk memberikan doa kepada negara persatuan kita. Ngoten ya Ki ya. Ada lagi? Cukup. Baiklah, kalau begitu saya Mas Jawir dan saya Ki Macan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.